أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadrat Yazid bin Thabit adalah seorang sahabat Badar. Beliau berasal dari Ansar kabilah Khazraj, keluarga Bani Malik bin Najjar. Ayahanda beliau bernama Thabit bin Dhihak dan bunda beliau bernama Nawa binti Malik. Beliau adalah kakak dari Hadrat Zaid bin Thabit. Beliau menikahi Hadrat Dubayyah binti Thabit. Diriwayatkan bahwa beliau ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Beliau syahid pada perang Yamamah tahun 12 Hijri pada masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar. Berdasarkan riwayat lain, beliau wafat pada perang Yamamah, terkena panah, lalu wafat dalam perjalanan pulang. Hadrat Yazid bin Thabit meriwayatkan, "Suatu hari kami tengah duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah rombongan yang membawa jenazah. Ketika itu Rasulullah berdiri, diikuti oleh para sahabat yang ada pada saat itu. Kami terus berdiri sampai rombongan tadi berlalu." Kejadian tersebut dijelaskan pada riwayat lain dengan lebih lengkap bahwa Hadrat Yazid bin Thabit meriwayatkan, "Kami tengah duduk bersama dengan Rasulullah. Saat itu datang rombongan yang membawa jenazah. Seketika melihatnya, Rasul langsung berdiri, diikuti oleh para sahabat, serta merta. Kami terus berdiri sebelum rombongan tadi berlalu." Hadrat Yazid menuturkan, "Demi Tuhan, saya beranggapan bahwa Rasulullah tidaklah berdiri disebabkan oleh rasa sakit atau kesempitan, melainkan karena tengah berlalu rombongan yang membawa jenazah pria ataupun wanita Yahudi, dan kami pun tidak bertanya kepada beliau alasan kenapa beliau berdiri." Berkenaan dengan riwayat lain, Hadrat Yazid bin Thabit meriwayatkan satu riwayat dalam kitab Sunan Nasai pada kitab pertama, bahwa suatu hari kami berangkat bersama dengan Rasulullah. Beliau melihat kebun baru lalu bersabda, "Kami berangkat bersama dengan Rasulullah. Beliau melihat kuburan baru lalu bersabda, 'Kuburan siapa ini?' Para sahabat menjawab, 'Ini adalah kuburan budak belian wanita dari suatu kabilah.' Ternyata Rasulullah mengenali wanita tersebut.
Sahabat berkata bahwa wanita tersebut wafat pada siang tadi, yang mana saat itu Tuan tengah beristirahat. Itu kami tidak ingin membangunkan Tuan. Mendengar itu, Rasulullah bangkit, lalu meminta para sahabat untuk membuat saf di belakang beliau, kemudian melakukan 4 takbir, yakni menyolatkan jenazah di dekat kuburannya. Rasul bersabda, "Selama aku masih hidup di tengah kalian, siapapun yang meninggal dari antara kalian, kabarkan padaku, karena doaku akan menjadi rahmat baginya." Riwayat tersebut terdapat dalam Muslim, Sunan Abu Daud, dan Ibnu Majah. Dalam Ibnu Majah dijelaskan lebih lengkap sebagai berikut. Hadrat Yazid bin Sabit meriwayatkan, kami berangkat bersama dengan Rasulullah. Ketika sampai di Jannatul Baqi, nampak ada kuburan baru di sana. Rasul bertanya perihal kuburan tersebut. Sahabat menjawab bahwa ini adalah kuburan seorang wanita. Perawi mengatakan, Rasul mengenali wanita tersebut, lalu bersabda, "Kenapa kalian tidak mengabarkan padaku perihal kewafatannya?" Sahabat menjawab, "Siang tadi Tuan tengah beristirahat, dan dalam keadaan puasa juga. Untuk itu, kami tidak ingin mengganggu Tuan." Rasul bersabda, "Jangan melakukan perbuatan yang saya tidak mengetahuinya." Yakni, beliau tidak pernah mengatakan demikian. "Selama saya masih hidup di antara kalian, siapapun yang meninggal dari antara kalian, kabarkan kepada saya, karena saya akan menjadi rahmat baginya." Lalu Rasul menuju kuburan wanita itu, dan kami membuat saf di belakang beliau, lalu beliau mengimami salat jenazah. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari berkenaan dengan kewafatan seorang wanita berkulit hitam yang biasa menyapu di Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah tidak melihatnya selama beberapa hari, beliau menanyakan perihal wanita tersebut. Sahabat memberitahukan bahwa wanita itu telah wafat. Beliau bersabda, "Kenapa kalian tidak mengabari saya akan hal ini? Beritahukan tempat wanita tersebut dikuburkan." Lalu Rasul berangkat menuju kuburan wanita tersebut dan menyolatkan jenazahnya. Penulis Syarah Injazul Hajah Sunan Ibnu Majah menulis, ada seorang wanita kulit hitam yang namanya menurut Imam Baihaqi adalah Ummi Jan, sedangkan menurut Ibnu Mandah bernama Kharkah. Beliau terhitung sebagai sahabat wanita. Mungkin saja nama wanita itu adalah Kharkah dan Ummi Mahjan adalah panggilannya, yakni kedua nama itu bisa saja benar. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Muawiz bin Amru bin Jamu. Beliau berasal dari Ansar, kabilah Khazraj, keluarga Banu Syam. Ayahanda beliau bernama Amru bin Jamu. Ibunda beliau bernama Hind binti Amru. Kedua saudara beliau bernama Hadrat Muaz dan Hadrat Khalad ikut serta bersama dengan beliau dalam Perang Badar dan Perang Uhud. Ayah beliau dilarang untuk ikut serta pada Perang Badar oleh anak-anak beliau disebabkan lumpuh pada bagian kaki. Hal tersebut pernah saya sampaikan pada khutbah sebelumnya. Secara singkat akan saya sampaikan. Ketika tiba Perang Uhud, Hadrat Amru bin Jamu mengatakan pada anak-anaknya, "Kalian tidak membiarkan saya ikut dalam Perang Badar, namun kali ini saya harus berangkat ke Perang Uhud. Kalian tidak dapat menghalangi saya." Putra-putra beliau berkali-kali mengatakan bahwa kaki ayah lumpuh, sehingga peperangan tidak diwajibkan bagi ayah. Namun, beliau tidak mau menuruti anak-anaknya dan pergi menjumpai Rasulullah.
lalu berkata, "Wahai Rasul, anak saya tidak membiarkan saya ikut perang disebabkan oleh kaki saya yang lumpuh. Namun saya ingin berjihad bersama dengan Tuan." Rasulullah pun bersabda, "Sejauh berkenaan dengan Anda, Allah Ta'ala menggolongkan Anda sebagai orang yang uzur, untuk itu tidak diharuskan berjihad." Namun setelah melihat gejolak semangatnya, akhirnya Rasulullah mengizinkan beliau untuk ikut berjihad. Lalu beliau mengambil peralatan perang. Sambil pergi beliau mengatakan, "Ya Tuhan, anugerahkanlah padaku mati syahid, dan janganlah kembalikan aku kepada keluargaku dalam keadaan gagal." Hasrat beliau tersebut pada hakikatnya terkabul. Beliau syahid pada perang Uhud. Pasca syahidnya beliau, istri beliau, Hind, meletakkan jenazah beliau dan saudaranya, Hadrat Abdullah bin Amru, di atas kendaraan, lalu menguburkan kedua jenazah tersebut di kuburan yang sama. Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku di tangannya, aku telah melihat Amru tengah berjalan di surga dengan kelumpuhannya." Sahabat berikutnya, Hadrat Bishr bin Bara bin Marur. Beliau berasal dari Ansar, kabilah Khazraj, keluarga Banu Ubaid bin Adi. Berdasarkan riwayat lain, berasal dari Banu Salma. Ayah beliau bernama Hazrat Bara bin Marur. Ibu beliau bernama Khulaidah binti Qais. Ayah beliau termasuk ke dalam 12 naqib yang ditetapkan, yakni naqib kabilah Banu Salma. Sebulan sebelum hijrah, Hadrat Bara wafat dalam perjalanan. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, Rasul pergi menuju kuburannya, lalu menyolatkan jenazahnya. Hazrat Bishr bersama dengan ayahnya baiat pada kesempatan baiat Aqabah yang kedua. Beliau termasuk ahli Rasulullah. Pasca hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Waqid bin Abdullah. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandak, Hudaybiyah, dan Khaybar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Abdullah meriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Wahai Banu Nazlah," dalam riwayat lain tertulis Banu Salma, "siapa pemimpin kalian?" Mereka menjawab, "Jad bin Qais." Rasul bersabda, "Karena apa kalian memilihnya sebagai pemimpin?" Mereka menjawab, "Ia paling kaya di antara kami." Namun seiring dengan itu, ia mengatakan bahwa kami mendapatinya sebagai orang yang kikir, karena itu kami tidak menyukainya. Rasul bersabda, "Penyakit apa yang lebih besar dari kikir?" Kikir merupakan penyakit yang sangat berat. Karena itulah ia tidak bisa menjadi pemimpin kalian. Mereka bertanya, "Wahai Rasul, lantas siapa pemimpin kami?" Rasulullah menjawab, "Bishr bin Bara bin Marur adalah pemimpin kalian." Dalam riwayat lain terdapat kalimat, Rasulullah bersabda, "Pemimpin kalian adalah pria yang berambut keriting dan putih, yakni Bishr bin Bara bin Marur." Beliau menikahi Hadrat
Qubaisah binti Saifi yang dia terlahir seorang putri yang bernama Aliyah. Hadrat Qubaisah masuk Islam dan baiat kepada Rasulullah. Hadrat Ibnu Abbas meriwayatkan, dalam menghadapi Aus dan Khazraj, Yahudi sebelumnya selalu meminta doa untuk kemenangan dengan perantaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka saling bertempur satu sama lain, biasanya Yahudi berdoa sebagai berikut, berikanlah kami kemenangan atas nama Nabi yang kedatangannya telah dinubuatkan ini. Namun ketika Allah Ta'ala mengutus Rasulullah dari kalangan orang Arab, mereka jugalah, yakni Yahudi, yang mengingkarinya. Mereka telah mengingkari apa yang telah mereka selalu katakan sebelumnya. Seperti inilah selalu gaya dari orang-orang yang ingkar. Hazrat Muaz bin Jabal, Hazrat Bishr bin Bara, Hazrat Daud bin Salma berkata kepada orang-orang Yahudi itu, "Wahai kaum Yahudi, takutlah kepada Allah dan terimalah Islam. Sebelum ini, kalian selalu meminta kemenangan atas kami dengan perkataan akan datangnya Nabi yang bernama Muhammad. Kalian selalu mengatakan bahwa akan datang Nabi yang bernama Muhammad, sedangkan kami pada saat itu adalah biasa berbuat syirik." Hadrat Bishr bin Bara berkata, pada saat itu kami biasa berbuat syirik, sedangkan kalian selalu memberitahukan kepada kami bahwa Nabi itu akan datang. Kalian berkata, sekarang telah tiba saatnya, Nabi itu akan datang. Kalian pun memberitahukan tanda-tandanya. Saat itu Nabi itu telah datang, kenapa kalian tidak beriman kepadanya? Salam bin Maskam, Yahudi, pemimpin dan pengawas khazanah kabilah Banu Nazir, merupakan suami dari Zainab binti Harith yang telah mencampurkan Rasul pada daging untuk Rasulullah pada perang Khaybar. Ia menjawab bahwa Nabi yang kami maksud itu masih belum datang kepada kami. Beliau juga bukanlah Nabi yang namanya telah kami ceritakan kepada kalian. Tanda-tanda kedatangannya masih belum tergenapi, karena itu kami tidak akan beriman kepadanya. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat yang berbunyi, "Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima mahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin." Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Artinya, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Hazrat Zubair bin Awwam meriwayatkan, ketika kondisi perang Uhud berbalik, saya mendapati diri saya di dekat Rasulullah. Ketika kami diliputi kecemasan dan kekhawatiran, diturunkanlah rasa kantuk kepada kami, sehingga kami merasa terlelap tidur sebentar. Sehingga dalam keadaan terlelap itu, kepala kami tertunduk jatuh. Beliau mengatakan, demi Tuhan, rasa-rasanya suara Mu'atte bin Qusair terdengar dalam mimpi, tengah mengatakan,
Jika kami berwenang untuk memutuskan, maka kami tidak akan pernah terbunuh di sini. Hadrat Mu'atti bin Qushair adalah sahabat Ansar yang ikut serta pada Bayat Aqabah, Perang Badar, dan Uhud. Saya ingat akan kata-kata yang beliau ucapkan itu dalam mimpi. Berkenaan dengan keadaan tersebut, Allah Ta'ala menurunkan ayat yang berbunyi, Tsumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatam minkum wa ta'ifatum qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna billahi ghairil haqqi zannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' kul innal amra kullahu lillah. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Hadrat Ka'ab bin Amru Ansari meriwayatkan, pada kesempatan perang Uhud, saya berada di dekat Rasulullah beserta 14 anggota kaum. Pada saat itu kami terlelap yang memberikan rasa damai, yakni rasa kantuk yang menenteramkan. Saat itu, dalam keadaan perang, namun sedemikian rupa kami diliputi rasa kantuk dan terlelap tidur, sehingga tidak ada di antara kami yang tidak mendengkur. Menuturkan, saya melihat pedang terlepas jatuh dari tangan Bishr bin Bara bin Marur, dan beliau pun tidak menyadari kondisi tersebut. Padahal pasukan musyrik tengah menggem kami. Alhasil, mungkin saja beliau menyadari bahwa pedang terjatuh, karena pada saat itu memang tengah diliputi rasa kantuk, namun pedang tetap berada di genggaman dengan kuat atau hampir jatuh sehingga tersentak. Di sini digunakan kata nu'as dan pernah dikupas lengkap oleh Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi dalam darasnya, bahwa terjemah dari kalimat amanatan nu'asan dari berbagai sisi secara singkat sebagai berikut. Setelah dilanda kedukaan, Allah Ta'ala memberikan ketentraman sedemikian rupa yang dapat disebut dengan kantuk, atau diberikan kantuk yang membawa kedamaian, atau diberikan kedamaian yang menimbulkan rasa kantuk, atau termasuk ke dalam kantuk. Inilah makna dari amanatan nu'asan. Yang dimaksud kantuk juga adalah terlap sambil menundukkan kepala. Namun yang dimaksud nu'as di sini bukanlah rasa kantuk seperti itu, melainkan suatu keadaan di antara kondisi terjaga dan tidur. Sebelum manusia tidur, memasuki satu kondisi di mana seluruh saraf mendapatkan ketenangan, dan itu merupakan ketentraman yang dalam. Jika ketentraman itu terus berlangsung sama, maka akan berubah menjadi kantuk. Dalam kondisi demikian, jika manusia tengah berjalan, ia tidak akan terjatuh. Sebelum jatuh, ia akan tersentak. Ia dapat mengetahui kondisi bagaimana yang telah meliputinya tadi. Namun jika diserang kantuk, manusia tidak dapat mengontrol saraf dan anggota tubuhnya. Alhasil, mungkin saja Bishr bin Bara pun diliputi rasa kantuk yang dalam seperti itu, yakni kondisi yang damai, meskipun dalam keadaan perang, dan manusia terjatuh. Karena itulah genggaman tangan beliau sempat lemah sehingga pedang beliau jatuh. Jika itu dianggap benar, namun kondisi demikian manusia segera sadar bahwa aku tengah memasuki kondisi kantuk yang dalam, lalu manusia terbangun karena tersentak. Allah Ta'ala berfirman, kami telah menganugerahkan kondisi damai kepada kalian yang menyerupai rasa kantuk. Namun tidaklah sedalam layaknya kantuk sehingga membuatmu tidak dapat mengontrol anggota tubuh. Kondisi tersebut memang memberikan kedamaian, namun tidak membuat kamu lalai. Hadrat Abu Talha radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari meriwayatkan,
Ketika perang Uhud, dalam keadaan perang, kami diserang rasakan. Dan ini telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga pedang hampir terjatuh dari tangan saya. Lalu aku genggam erat lagi. Hadis ini memberitahukan bahwa bukanlah keadaan kantuk yang membuat barang terjatuh dari tangan atau ketika berjalan lalu jatuh. Melainkan kondisi yang damai, namun sampai batas tertentu kami dapat mengontrol saraf kami. Lalu hampir jatuh dan kami menggenggam lagi, yakni bukanlah datang secara tiba-tiba satu bagian dari rasa kantuk, melainkan merupakan keadaan yang terus meliputi mereka untuk beberapa saat. Dalam kitab Tirmizi Abwabut Tafsir, Hadrat Abu Talha meriwayatkan, ketika perang Uhud, saya mengangkat kepala dan melihat, ternyata setiap orang dalam kondisi kantuk tertunduk di bawah tameng mereka disebabkan oleh kurang tidur atau kelelahan, sehingga kondisi para sahabat sangat buruk. Dalam kondisi demikian, mereka mendapatkan satu keadaan yang menenteramkan dari Allah Ta'ala. Dikatakan bahwa pemandangannya umum bukanlah kondisi kebetulan menimpa seorang mujahid yang kelelahan. Bahkan Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi menulis, segenap para mujahidin yang tengah berjuang bersama dengan Rasulullah dalam perang melawan musuh, seolah-olah telah turun sesuatu dari langit ke atas mereka. Dan kondisi itu melindungi mereka, yang mana ketentraman tersebut sangat diperlukan oleh para mujahidin itu untuk menyegarkan kembali saraf-saraf, karena tidak ada waktu untuk tidur. Dalam kondisi yang melelahkan itu, biasanya manusia diliputi oleh keadaan seperti itu. Alhasil, seluruh mujahidin secara serentak diliputi oleh rasa kantuk, padahal pertempuran tengah berlangsung dan terancam bahaya dari pihak musuh. Itu merupakan mukjizat, karena bukanlah kejadian yang kebetulan seperti yang menimpa sebagian orang. Ini merupakan mukjizat dan ini merupakan keadaan yang menenteramkan yang khari Allah Ta'ala yang diberikan kepada mereka pada saat itu. Pada saat perang Khaybar, Hadrat Bishr memakan daging yang sudah diracun bersama Rasulullah. Hadiah dari seorang wanita Yahudi untuk Rasulullah. Ketika Hadrat Bishr menelan suapannya, belum saja beliau beranjak dari tempat itu, warna kulit beliau berubah menjadi seperti kain telesan yang dominan warna hitam. Rasa sakit yang ditimbulkan berlangsung sampai setahun, yakni tidak dapat membalikan tubuh tanpa bantuan. Lalu beliau wafat dalam kondisi demikian. Diriwayatkan juga bahwa belum saja beranjak dari tempatnya, setelah makan racun itu, beliau wafat pada saat itu juga karena banyak sekali kadar racunnya. Ketika Bishr bin Bara wafat, ibu beliau sangat terpukul. Beliau datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasul, kewafatan Bishr akan membinasakan Banu Salma. Apakah orang yang sudah meninggal akan saling mengenal satu sama lain? Bisakah salam disampaikan kepada Bishr?" Rasul bersabda, "Ya, wahai Ummi Bishr, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sebagaimana burung saling mengenal satu sama lain di atas pohon, begitu pula para penghuni surga akan saling mengenal di surga nanti. Menurutnya Anda bisa menyampaikan salam Anda kepada orang yang akan wafat untuk disampaikan kepada Bishr." Dalam riwayat lain dikatakan, jika ada yang wafat dari antara Banu Salma, maka setelah mendengar ucapan Rasulullah tersebut, ibunda Hadrat Bishr datang kepada orang-orang yang akan wafat dari kalangan Banu Salma, lalu berkata, "Wahai Fulan, salam untukmu." Maka orang itu menjawab, "Untuk engkau juga salam." Lalu ibunya berkata, "Sampaikan juga salamku untuk Bishr." Berdasarkan itulah gaya
ungkapan mereka bahwa kewafatan Bishr akan membinasakan Banu Salmah? Apakah orang yang telah wafat akan saling mengenali? Apakah salam bisa disampaikan kepada Bishr? Dan Rasulullah menjawab, ya. Lalu beliau menyampaikan salam kepada orang yang akan meninggal untuk disampaikan kepada Bishr. Berdasarkan satu riwayat, saudari Hadrat Bishr datang kepada Rasulullah ketika beliau menjelang kewafatan. Hadrat Rasulullah bersabda kepadanya, disebabkan oleh suapan yang saya makan bersama dengan saudaramu pada saat perang Khaybar, saya merasa urat-urat saya terputus. Berkenaan dengan kejadian tersebut, Hadrat Muslim Maud menulis, wanita Yahudi itu bertanya kepada sahabat, daging hewan pada bagian apa yang paling disukai oleh Rasulullah? Sahabat menjawab, daging bagian lengan. Lalu wanita itu menyembelih kambing dan membuat kebab di atas batu, kemudian mencampurkan racun ke dalam daging, khususnya pada bagian lengan yang paling disukai oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah kembali ke kemah pada sore hari setelah salat, beliau melihat ada seorang wanita tengah duduk di dekat kemah beliau. Rasul bertanya, ada keperluan apa Anda kemari? Ia menjawab, wahai Abul Qasim, saya membawa hadiah untuk Tuan. Rasul meminta seorang sahabat untuk mengambil hadiah tersebut. Lalu beliau bersiap-siap untuk makan. Diletakkanlah daging yang sudah dimasak itu. Rasulullah menyantapnya satu suapan. Begitu juga seorang sahabat bernama Bashir bin Bara bin Marur. Dalam beberapa kitab tafsir lainnya, nama beliau ditulis juga Bashir bin Bara. Hadrat Muslim Maud di sini menulis Bashir bin Bara, maksudnya adalah Bishr bin Bara. Tidak kemudian para sahabat lainnya bersiap untuk makan daging tersebut, namun Rasulullah melarangnya, karena tangan ini memberitahuku bahwa daging ini telah dicampur racun. Di sini dikatakan bahwa tangan beliau berbicara, namun maksudnya adalah dengan mengecap daging tersebut, saya menjadi tahu sebagaimana kalimat berikutnya menjelaskan hal itu. Di sini maksudnya bukanlah seperti ungkapan yang dituliskan tadi bahwa tangan beliau telah berbicara, namun maksudnya adalah dengan mengecap daging tersebut, menjadi tahu sebagaimana kalimat berikutnya menjelaskan hal itu. Hadrat Muslim Maud bersabda, dalam Al-Quran pun dijelaskan kejadian pada zaman Nabi Musa berkenaan dengan satu dinding yang akan rubuh, yang maknanya semata-mata adalah terdapat tanda-tanda akan rubuh. Di sini pun demikian pula maksudnya, dikatakan dalam bentuk ungkapan. Beliau radhiyallahu anhu bersabda, lalu Bashir berkata, Tuhan yang telah memberikan kemuliaan kepada Tuhan, demi dia aku katakan, saya pun merasakan ada racun dalam suapan tadi. Dan rasanya saya membuangnya, namun saya merasa jika saya melakukannya, jangan sampai akan membuat Tuhan kecewa, sehingga Tuhan akan kehilangan selera makan. Ketika saya melihat Tuhan menelan makanan ini, saya pun mengikuti Tuhan menelannya. Ketika saya curiga dengan makanan ini, saya berharap seandainya saja Tuhan tidak menelan makanan ini. Tidak lama kemudian, kondisi Bashir menjadi buruk. Dalam riwayat dikatakan, beliau wafat pada perang Khaybar, sementara dalam riwayat lain, dikatakan beberapa masa kemudian, beliau jatuh sakit lalu meninggal. Lalu Rasulullah memberikan sedikit bagian dari daging itu kepada seekor anjing, yang karena memakannya anjing itu kemudian mati. Rasulullah lalu memanggil wanita tersebut dan berkata, kamu telah mencampurkan racun ke dalam daging kambing ini? Ia berkata, siapa yang memberitahukan ini kepada Anda? Di tangan beliau saat itu ada kaki kambing. Beliau bersabda, tangan ini yang memberitahukan kepada saya.
Atas hal tersebut, wanita itu menjadi faham bahwa rahasia ini telah terbukti kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia mengakui bahwa dialah yang telah mencampurkan racun tersebut. Mendengar itu, beliau bertanya, apa yang membuat kamu tega melakukan perbuatan tercela ini? Ia menjawab, Anda berperang dengan kaum saya dan keluarga saya dibunuh dalam hal tersebut. Terpikir di hati saya bahwa saya akan meracunnya. Jika urusan dia adalah urusan manusia, maka kami akan terbebas dari dia. Dan jika dia memang benar-benar nabi, maka Allah Ta'ala sendiri akan menyelamatkannya. Mendengar ini, Hadrat Rasulullah lalu memaafkannya dan tidak memberikan hukuman kepadanya yang seharusnya. Sudah pasti hukuman mati. Peristiwa ini menegaskan bagaimana Rasulullah memberikan ampunan kepada orang yang berniat membunuh beliau dan para sahabat beliau. Dan pada hakikatnya, beliau hanya memberikan hukuman mati ketika dalam kondisi apabila seseorang itu tetap dibiarkan hidup, maka akan menjadi penyebab terjadinya banyak kekisruhan di masa yang akan datang. Walhasil, ada kesan yang umum, yaitu sebagian musuh melontarkan keberatan bahwa Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam wafat disebabkan racun ini, dan beberapa kitab tarikh dan sirah juga memperdebatkan hal ini, dan beberapa ahli sejarah memberikan derajat kesyahidan kepada Hadrat Rasulullah disebabkan peristiwa ini, dan menerima riwayat yang menyatakan bahwa Hadrat Rasulullah wafat disebabkan racun tersebut. Padahal kenyataannya hal ini tidaklah benar. Mengenai hal ini, lembaga riset kita, Research Cell, pun memberikan sebuah catatan kepada saya. Saya akan menyampaikannya di sini. Sesuai dengan catatan itu, dikatakan bahwa kitab-kitab tarikh, sirat, dan hadis menyepakati satu hal, bahwa kewafatan Hadrat Rasulullah sama sekali bukan disebabkan oleh racun tersebut. Mereka yang mengatakan seperti itu, penyebabnya adalah, pertama, mereka tidak mengetahui keseluruhan riwayat-riwayat tersebut. Telah jelas peristiwa pemberian racun itu terjadi pada kesempatan Perang Khaybar yang terjadi pada akhir tahun ke-6 Hijriah, atau akhir tahun ke-7 Hijriah, atau pada awal-awal tahun ke-7 Hijriah, dan setelah itu beliau tetap hidup hingga kurang lebih 4 tahun. Beliau menjalani hidup sepenuhnya sebagaimana seperti sebelumnya. Beliau juga pergi ke berbagai peperangan. Dalam ibadah dan urusan-urusan lainnya pun tidak ada perbedaan sedikit pun. Kurang lebih 4 tahun setelahnya, beliau terkena demam dan sakit kepala, dan itu wafat. Tidak ada seorang yang berakal yang bisa mengatakan bahwa ini disebabkan pengaruh dari racun yang muncul 4 tahun kemudian. Sebenarnya kesimpulan ini diambil dikarenakan salah memahami terjemah satu hadis yang terdapat dalam Bukhari dan beberapa kitab hadis lainnya, bahwa seolah-olah beliau wafat disebabkan racun ini, padahal ini tidaklah benar. Hadis Bukhari tersebut adalah sebagai berikut, saya akan sampaikan terjemahnya, bahwa Hadrat Aisyah mengatakan, pada saat sakit menjelang kewafatan, Hadrat Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit karena makanan yang aku makan ketika di Khaybar, dan sekarang pun aku merasakan terputusnya urat nadiku karena racun tersebut." Ini adalah hadis yang darinya orang-orang Islam dan beberapa ahli tafsir, ahli hadis juga mengambil kesimpulan bahwa seolah-olah disebabkan oleh penderitaan ini, Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan dengan memperhatikan hal ini, mereka menafsirkan bahwa disebabkan hal ini, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun bisa ditetapkan syahid. Padahal riwayat tersebut tidak mendukung hal ini. Di dalamnya hanya menjelaskan mengenai itu penderitaan yang pada saat itu diungkapkan oleh Hadrat Rasulullah, dan setiap orang mengetahui bahwa suatu penderitaan, luka, atau sakit jasmani terkadang bisa muncul pada saat-saat tertentu dikarenakan suatu sebab. Jika merujuk pada penjelasan dari riwayat-riwayat mengenai racun dan daging pada yang beliau makan di Khaybar, maka didapati bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan daging yang telah dicampur dengan racun ke dalam mulut, namun tidak ditelan. Namun jika ditelan pun, maka seluruh kehidupan beliau membuktikan bahwa bukanlah itu penyebab kewafatan beliau. Ya, pada saat beliau sakit, luka pada perut atau usus yang diakibatkan racun tersebut menjadi lebih parah. Dan ini adalah hal yang
alami terjadi. Terkadang terjadi seperti itu, dan dikarenakan racun itu masuk ke dalam mulut, tenggorokan, dan anak lidah atau ula beliau, terluka, dan terkadang pada saat makan terasa sakit. Peristiwa ini terdapat dengan jelas dalam hadis-hadis, dan di dalamnya juga tertulis bahwa Hadrat Rasulullah mengetahui di dalamnya ada racun, dan beliau mencegah para sahabat beliau dan makannya. Dan beliau memanggil wanita yang mencampurkan racun tersebut dan menanyakannya. Maka wanita itu menjawab bahwa aku mencampurkan racun tersebut dengan tujuan supaya jika Anda adalah benar Rasul dari Allah, maka Anda akan selamat. Jika tidak, maka kami akan selamat dari Anda. Yahudi ini mengumumkan selamatnya beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah ia melihat bahwa dengan racun yang sangat berbahaya itu pun, beliau tetap selamat. Bahkan dalam riwayat-riwayat disebutkan juga mengenai masuk Islamnya wanita tersebut. Bagaimanapun, Yahudi itu telah menyatakan tidak wafatnya Rasulullah oleh racun tersebut dan menyatakan ini sebagai suatu mukjizat. Oleh karena itu, mengatakan bahwa beliau wafat dikarenakan racun, ini sama sekali tidak benar. Mengenai hal ini insya Allah akan dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sekarang saya akan menyampaikan riwayat dua almarhum yang jenazahnya insya Allah akan saya pimpin salat jenazah setelah Jumat ini. Ini adalah yang pertama, yang terhormat Bapak Nasir Ahmad yang merupakan putra dari Bapak Ali Muhammad Rajanpur. Beliau wafat pada 21 November 2019 di usia 63 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga almarhum melalui kakek buyut beliau, Bapak Muhammad Din. Beliau berasal dari Malaysia, suatu kampung di distrik Ferozpur. Beliau bersama dengan kakak beliau, Bapak Ilahi Baksh, baiat dengan perantaraan surat. Kemudian pada jalsah Salanah Kadian tahun 1908, beliau mendapatkan taufik baiat di tangan Hadrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu anhu. Almarhum Pak Nasir mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai naib amir wilayah, naib zaim Ansarullah, dan ketua jemaat di Rajanpur. Beliau dawam melaksanakan salat berjamaah 5 waktu. Beliau sangat memperhatikan hal ini. Beliau tinggal dalam keluarga besar. Beliau selalu mengingatkan waktu kepada semua saudara-saudara dan keponakan-keponakan beliau yang ada di rumah. Di waktu subuh beliau berkeliling ke seluruh rumah-rumah. Ini adalah rumah yang besar, yang di dalamnya banyak orang yang tinggal bersama. Beliau biasa membangunkan semua orang salat subuh. Beliau sendiri rajin menilawatkan Al-Quran Karim dan menanyakan hal ini kepada semua orang, baik kerabat beliau atau putra-putra beliau dan lain-lain. Dan ketika ada yang malas, beliau menasihatkan supaya lebih dawam. Beliau rajin menelaah buku-buku Hadrat Masih Maud salam dan juga menasihatkan hal ini kepada anak, kerabat, saudara, dan keponakan beliau. Demikian juga beliau rutin menyimak khutbah dan MTA dan memastikan semua orang yang tinggal di rumah besar tersebut ikut menyimak khutbah. Beliau meskipun terdapat penentangan yang keras, beliau pernah meninggalkan tablik, dan jika ada orang rumah yang meminta beliau untuk berhati-hati bahwa kondisinya begini begitu, berhati-hatilah, maka beliau menjawab, bagaimana saya bertemu dengan Allah Ta'ala nanti jika saya tidak menyampaikan pesan utusannya ke hadapan orang-orang. Almarhum seorang musyi. Beliau meninggalkan seorang istri, seorang putri, dan 3 orang putra. Seorang putra beliau, Bapak Khalid Ahmad, adalah seorang mubalig yang saat ini mendapatkan taufik berkhidmat di Mali, Afrika Barat, dan dikarenakan sedang berada di tempat, beliau tidak bisa ikut serta dalam pengurusan jenazah. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum, memberikan ampunannya, dan juga memberikan taufik kepada anak keturunan beliau untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Jenazah yang kedua, yang terhormat Bapak Ataul Karim Mubashir bin Mia Allah Data dari Sheikhopura yang saat ini tinggal di Kanada. Beliau wafat pada 13 November di usia 75 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga almarhum melalui ayah beliau yang terhormat Bapak Mia Allah Data yang baiat di tangan Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu pada tahun 1934.
Kemudian telah menjadi Ahmadi, beliau menjalani seluruh hidupnya dengan terus bertabligh layaknya seorang wakaf. Banyak sekali keluarga yang beliau baiatkan dan sepanjang umur beliau mengkhidmati jemaat dengan ruh wakaf. Selain itu, beliau juga melakukan berbagai pengkhidmatan lainnya untuk jemaat. Pada tahun 2007, beliau pindah ke Kanada. Di sana, beliau mendapatkan taufik menjadi sekretaris isyaat di jemaat beliau. Dikarenakan sakit paru-paru, beliau dipasang oksigen secara permanen. Ketika kesehatannya memungkinkan, beliau selalu pergi untuk salat berjamaah dengan kursi roda. Beliau menghadapi penyakit dengan tabah dan tidak pernah mengeluh. Beliau memiliki jalanan yang tulus dan setia di dalam khilafat dan jemaat. Beliau memiliki hubungan yang erat dengan saya. Beliau wujud yang tulus dan selalu memberikan manfaat kepada orang lain, tidak pernah mengadukan orang lain. Beliau memiliki hubungan pertemanan yang penuh kecintaan dengan setiap orang. Almarhum seorang musi, selain seorang istri. Beliau meninggalkan 2 orang putri dan 2 orang putra. Salah seorang putra beliau, Bapak Ataul Manan Tahir, adalah seorang mubalig yang saat ini menjabat sebagai naib nazir di kantor Sadr Anjuman Ahmadiyah dan mendapatkan taufik untuk berkhidmat di sana. Dan seorang cucu beliau, Jazib Ahmad, sedang menempuh pendidikan di Jamiah Kanada. Beliau adalah seorang penyair jemaat. Bapak Abdul Karim Kursi adalah kakak beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum, meninggikan derajat beliau. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر